Di sini saya ingin menjelaskan tentang aliran-aliran dari ilmu falak. Yang pertama itu matlak global. Matlak secara etimologis atau dalam pengertian kamus bahasa Arab bisa dilihat pada kata yang makannya menjadi titik yang artinya tempat terbit. Sedangkan menurut terminologi ilmu falak, matlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal, atau dengan kata lain matlak adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Atau dapat juga dikatakan matlak adalah tempat munculnya hilal di suatu tempat, namun berlaku pada tempat lain, atau dalam istilah lain lagi disebutkan bahwa matlak itu artinya munculnya kumpulan benda-benda angkasa atau sebuah bintang pada daerah kaki langit. Kata matlak global juga sebagai suatu istilah yang muncul pada zaman modern. Sementara itu, matlak global juga ada yang menyebut dengan rukyat global. Istilah ini juga terkait dengan perbedaan tempat terbitnya bulan, atau dalam istilah fikih disebut dengan ikhtilaf matlak, atau istilah ikhtilaf matlak hanya terdapat dalam kajian tentang terbitnya hilal untuk menentukan awal dan akhir puasa Ramadan di berbagai wilayah Islam serta penentu waktu bagi pelaksanaan ibadah haji di Arafah. Matlak yang didasari pada teori dasar yang ada dalam Islam, Al-Quran, bulan-bulan Islam dari segi ibadah diperkirakan menurut perjalanan bulan dari mulai nampak hilal dan diakhiri dengan bangkitnya bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala ya ini Bismillahirrahmanirrahim. Wal hajjul linnasi mawaqita hiyakul. Yang artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk atau waktu bagi manusia dan ibadah haji. Yang kedua, yakni matlak wilayatul hukmi. Pembahasan ilmu falak yang terkait dengan penentuan awal bulan Komariah memang menjadi persoalan yang cukup kompleks. Persoalan yang banyak muncul serta dapat dikatakan sebagai masalah rutin setiap tahun adalah kapan akan terjadi tanggal 1 bulan Komariah. Hal inilah yang mengundang inisiatif keilmuan yang berkaitan dengan ilmu astronomi serta lintas disiplin ilmu lain bergerak untuk menyumbang pemikiran terhadap perdebatan tanggal 1 bulan Hijriah. Terkait dengan kapan akan terjadi bulan baru, ilmu perbintangan yang secara spesifik membahas tentang letak geografis masing-masing negara yang secara dominan dapat berpengaruh dalam proses penentuan terjadi tanggal 1 bulan baru itu. Mengapa itu dapat terjadi? Bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengatur bulan menentukan kapan akan terjadi tanggal 1 bulan baru. Kewenangan itu sangat beralasan karena tidak semua negara dapat melihat bulan baru seperti yang dialami dan dilihat oleh penduduk negara tersebut. Perbedaan jarak hilal itulah yang disebabkan masing-masing negara mempunyai ukuran geografis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak sama jarak lihat antara negara dengan negara lainnya, tergantung dengan jarak geografisnya. Yang ketiga yaitu ijtimah semata. Ijtimah semata sebagai istilah yang menunjukkan definisi dari kata ijtimah. Sementara kata semata sebagai kata penjelas dari kata ijtimah. Bahkan istilah ijtimah semata ini ada yang mengatakan dengan istilah ijtimah murni, yang mempunyai arti yang sama dengan pengertian ijtimah semata. Pelaksanaan penentuan awal bulan Komariah memang sangat terkait dengan peristiwa sejajarnya bumi, bulan, dan matahari dalam satu bidang atau dapat juga disebut dengan ijtimah. Namun, dalam kriteria penentuan awal bulan Komariah itu hanya melihat peristiwa ijtimah saja tanpa memperhitungkan kriteria posisi bulan. Untuk itulah ijtimah dijadikan sebagai tolak ukur dan pembatas dalam pergantian awal bulan Komariah. Aliran ini sebagai salah satu aliran yang ada di Indonesia yang pernah ada sejak munculnya kriteria ijtimah qoblal ghurub, ijtimah qoblal nisfun nahar, wa ijtimah nisful lail, wujudul hilal, dan imkanur rukyat. Yang keempat, ijtimah qoblal ghurub. Secara definitif, ijtimah qoblal ghurub dari kata ijtimah dan qoblal ghurub yang artinya ijtimah sebelum terbenamnya matahari. Peristiwa terjadinya awal bulan Komariah setelah terjadi ijtimah sebelum waktu terbenam matahari. Artinya setelah terjadi ghurubus syam atau terbenam matahari, bulan baru tiba. Ini diasumsikan bulan Komariah dimulai pada saat maghrib, sehingga bila ijtimah terjadi sebelum maghrib, maka saat maghrib itu masuk bulan Komariah. Yang kelima itu wujudul hilal. Wujudul hilal boleh dikatakan sebagai istilah baru dalam ilmu falak. Istilah ini dapat diambil pengertian sebagai aliran hisab dengan posisi hilal. Karena mengambil posisi hilal sebagai objeknya, untuk lebih jelasnya wujudul hilal dapat didefinisikan sebagai berikut. Wujudul hilal yaitu wujudnya hilal sebelum matahari terbenam. Maksudnya, bila pada hari terjadi ijtimah matahari terbenam lebih dahulu dari bulan,
maka senja itu keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru. Namun, apabila bulan terbenam dahulu dari matahari, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai malam terakhir dari bulan Komariah yang sedang berlangsung. Ada juga yang mengatakan wujudul hilal merupakan sebuah kriteria metode lain dalam penetapan penanggalan awal bulan Komariah yang didasarkan kepada wujudnya hilal berdasarkan data hisab, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat hilal oleh mata. Wujudul hilal ini dilihat secara ilmiah, telah terbukti kebenarannya dan didasarkan melalui akurasi, ketepatan, tanpa harus terganggu dengan faktor alam, dapat dipantau sebelum melakukan observasi rukyat di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tokoh-tokoh ilmu falak sebelum Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Sania Nabil Ahmad dengan NIM 2111268. Tokoh yang pertama itu ada Aristoteles. Aristoteles ini lahir di Stagiria, Semenanjung Kalkidike, Tracia pada tahun 384 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini sejak kecil senang yang namanya ilmu alam. Ia mempelajari ilmu alam itu dari bapaknya sampai usianya yang ke-18 tahun. Nah, setelah peninggalan ayahnya atau ayahnya meninggal itu, ia pergi ke Athena dan juga belajar di akademia bersama Plato di sana selama 20 tahun. Nah, Aristoteles ini juga seorang ilmuwan ataupun filosof yang mana orang pintar di Yunani yang dikagumi masyarakat hingga saat ini. Selanjutnya ada Thales. Thales ini saudagar yang sering berlayar ke Mesir, politikus terkenal dan juga ahli astronomi atau yang disebut juga ahli nujum. Nah, ia salah satu filosof yang mengatakan bahwa semua yang berasal dari air akan kembali ke air. Nah, yang ketiga itu ada Pythagoras. Pythagoras ini lahir di Samos pada tahun 530 sebelum Masehi dan ia lahir di Kroton. Nah, ia mengatakan bahwa satu itu genap dan tapi satu juga ganjil. Dan dia juga mengatakan bahwa angka yang sebenarnya itu adalah 1 sampai 10 saja. Dan yang 11 hingga akhir itu hanya pengulangan. Nah, ia juga mengatakan bahwa Venus itu di waktu senja dan di waktu fajar itu sama. Samanya mungkin dilihat dari bentuknya atau warnanya gitu. Dan perkataan Pythagoras yang itu membuat pemikiran masyarakat berpikir sebaliknya gitu. Berpikir sebaliknya ini maksudnya adalah ketika masyarakat yang lain mengatakan bahwa Venus itu di kala fajar dan juga senja itu berbeda. Nah, setelah dia mendengar perkataan Pythagoras, dia berpikir bahwa Venus ini di keadaan fajar maupun senja itu sama gitu berkat Pythagoras tersebut. Selanjutnya yang keempat itu ada Aristarchus. Aristarchus ini salah satu ilmuwan juga yang meneliti ilmu falak. Ia melakukan penelitian mengukur jarak bumi ke matahari dan juga jarak bumi ke bulan. Dan ia mengatakan bahwa jarak bumi ke matahari itu lebih jauh daripada jarak bumi ke bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Hairunisa dengan NIM 2111269. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tokoh-tokoh ilmu falak pada masa Islam. Yang pertama ada Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi lahir pada tahun 780 Masehi di Hawarizmi, sebuah kota kecil di tepi sungai Okhuz, Uzbekistan, dan meninggal pada tahun 850 Masehi. Ia membuat tabel tentang ilmu perbintangan dan ia juga membuat rumus segitiga dan menyusun daftar logaritma. Yang kedua ada Abu Abbas bin Muhammad bin Qatir al-Faragni sejak tahun 813 hingga 881 Masehi. Hasil karya dari al-Faragni di bidang astronomi berjudul Harokat As-Samawiyah wa Jawami Ilmu An-Nuzum atau peredaran benda-benda langit dan asas-asas perbintangan. Adalah salah satu karya utamanya yang membuat kajian tentang perbintangan.
Yang ketiga ada Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Al-Bantani. Al-Bantani lahir pada tahun 858 Masehi di Batan, Haran dan meninggal dunia pada tahun 929 Masehi di Irak. Sebagai seorang ahli falak Islam pertama, Al-Bantani menghasilkan beberapa penemuannya, diantaranya mengetahui lama waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari dalam 1 tahun, yaitu 365 hari, 5 jam dan 45 menit dan 24 detik. Hasil penelitian Al-Bantani menemukan panjang musim, orbit bulan, dan lengkungan bulan dan matahari. Abu Hasan Ali bin Abi Said Abdurrahman bin Yunus As-Sabiri, lebih dikenal dengan Abi Yunus. Abi Yunus lahir pada tahun 958 Masehi dan wafat pada tahun 1009 Masehi. Adapun temuan-temuan Abi Yunus dalam bidang ilmu falak ialah bandul, ayunan, digunakan untuk mengetahui detik waktu ketika meneropong benda-benda angkasa. Fungsi bandul diciptakan Ibnu Yunus serupa dengan bandul pada jam dinding. Ia juga menciptakan rubud mujayyab berlubang, geners kuadrat, sebuah alat untuk mengukur gerakan bintang. Ia juga menulis buku astronomi yang berjudul Zi Al-Kabir Al-Hakimi atau Zi Ibnu Yunus, dan lebih dikenal dengan nama Hakimat Astronomical Table. Buku ini berisi data ilmu falak seperti matahari, bulan, dan komet. Yang ke-10, Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kupah pada tahun 800 Masehi dan wafat pada tahun 873 Masehi. Penguasaannya dalam bidang geometri bola memberikan sumber besar terhadap perkembangan ilmu falak. Ia meninggalkan sejumlah karya yang sangat berharga, di antaranya yaitu buku ilmu falak 16 buah, artimatik 11 buah, dan geometri 32 buah. 13. Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Mahmud Al-Khalili. Ia lahir di Damaskus pada abad ke-16 Masehi. Para ilmuwan modern mengenal Al-Khalili melalui sejumlah karya yang orisinal. Al-Khalili disejajarkan dengan beberapa ilmuwan barat. Jadwal Al-Miqat adalah salah satu karya Al-Khalili yang berisi jadwal waktu seperti jadwal waktu sholat, jadwal waktu besar umat Islam. Ia juga membagi jadwal waktu kepada waktu matahari menurut lintang Damaskus, jadwal waktu salat menurut garis lintang Damaskus, jadwal waktu dunia menurut garis lintang yang berbeda, dan jadwal garis bujur, dan menentukan arah kiblat kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriel Adam Prasetyo dengan NIM 2111263 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh astronomi atau ilmu falak dalam masa Islam. Yang selanjutnya yaitu Muhammad ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Abbas Abu Wafa Al-Buzazani pada tahun 948 hingga 998 Masehi. Ia adalah astronomi Arab yang lahir di Buzan, Khurasan, dan wafat di Baghdad. Sembangan pemikirannya dalam ilmu falak adalah menciptakan segitiga bola menggunakan garis linear dan teori trigonometri, serta menetapkan metode perhitungan sin 30 menit dan dalil sinus. Selanjutnya adalah Al-Hakim Al-Maghribi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Fat Muhyiddin bin Abi Syukhti Al-Maghribi. Ia seorang ahli falak yang meninggalkan karya yang berguna bagi perkembangan ilmu falak sesudahnya. Selanjutnya itu tokoh-tokoh astronomi dalam Eropa. Perkembangan ilmu falak astronomi ini pada masa kejayaan peradaban Islam berpengaruh sampai keluar wilayah Islam, terutama di Eropa. Eropa ini merupakan wilayah yang sangat berpengaruh sekali dengan astronomi Islam, di mana pengaruh astronomi Islam ke Eropa ini melalui Andalusia dan Sisilia.
Sisilia. Sebelumnya bangsa Arab juga mempelajari ilmu falak dari Babilonia, Yunani, Persia, dan India, dan dikembangkan sehingga mencapai kemajuan yang sangat pesat, bahkan menjadi sebuah peradaban Islam. Kemudian ilmu tersebut melalui Spanyol dan Sisilia pindah ke bangsaan Eropa, dibawa oleh orang-orang Eropa yang menuntut ilmu pengetahuannya di Spanyol. Bangsa Eropa sendiri mulai mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Islam ketika kejayaan peradaban Islam runtuh. Bangsa Eropa mempelajari pengetahuan peninggalan orang Islam dan menirunya. Meskipun memiliki sejarah yang panjang, astronomi ini baru dapat berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan modern setelah melalui penemuan-penemuan yang dilakukan para ahli dari berbagai bangsa di dunia dengan rentang waktu yang panjang. Muncul astronomi di barat. Yang pertama itu tokohnya merupakan Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi atau 831 hingga 921 Hijriah. Copernicus ini adalah seorang ahli falak astronomi modern dari Polandia. Salah satu teorinya adalah menentang sistem geosentris yang dicetuskan oleh Ptolemeus. Menurutnya bumi bukanlah pusat alam semesta sebagaimana pandangan umum pada masa itu, melainkan bumi mengitari matahari seperti planet lainnya. Keberanian Copernicus ini membantah teori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh astronomi Eropa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Sartika dengan NIM 2111270. Tokoh-tokoh astronomi Eropa yang ketujuh itu ada Tycho Brahe. Ia lahir di Knudstorp, Denmark pada 14 Desember 1546 dan dia meninggal di Praha, Bohemia pada usia 54 tahun. Ia adalah seorang bangsawan Denmark yang terkenal sebagai astronom atau astrolog. Tycho ini memiliki mesin cetak dan pabrik kertas sendiri. Untuk selanjutnya itu ada yang ke-8 ada Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Isaac Newton ini adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi dan ahli kimia yang berasal dari Inggris. Ia dikatakan sebagai bapak ilmu fisika modern. Isaac Newton ini merupakan orang pertama yang menjelaskan tentang teori gerak dan berperan penting dalam merumuskan gerakan melingkar dari hukum Kepler. Yang selanjutnya itu ada James Gregory. Ia adalah tokoh matematikawan dan astronom Skotlandia. Dia dikenal dengan rancangan teleskop pantul yang kemudian diberi nama teleskop Gregory. Dengan dorongan David, Gregory ini menulis buku Optima Promota. Yang ke-10 itu ada Tobias Mayer pada tahun 1726 sampai 1762 Masehi. Tobias Mayer ini adalah seorang astronom Jerman terkenal karena studinya tentang bulan. Ia seorang ahli matematika otodidak. Karya astronomi yang ditulisnya ialah Bagan Bulan Purnama yang diterbitkan pada tahun 1775. Selanjutnya ada tokoh-tokoh ilmu falak atau astronomi Malaysia dan Brunei. Yang pertama itu ada Abdul Ghani bin Saleh pada tahun 1925 Masehi atau 1348 Hijriah. Ia lahir di Kampung Payakeladi, Terengganu, Malaysia. Ia dikenal sebagai ahli falak yang handal. Karyanya yang terkenal dalam bidang ilmu falak adalah takwim istilah 1 Hijriah dan Masehi. Yang kedua itu adalah Abdullah Fahim. Nama lengkapnya adalah Haji Abdullah bin Haji Ibrahim bin Haji Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Duyanti dengan NIM 21111200071. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh ilmu falak atau astronomi Malaysia dan Brunei, dan dilanjut dengan tokoh-tokoh ilmu falak atau astronomi Indonesia. Yang pertama ada tokoh-tokoh ilmu falak Malaysia dan Brunei, yaitu ada Haji Muhammad Lajim bin Haji Matali. Ia ahli falak, lahir di Brunei pada 13 Oktober 1954 Masehi. Pendidikannya diperoleh di Al-Azhar Universitas Mesir, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan Universitas Antarbangsa Malaysia. Selanjutnya, Haji Omar Ismail. Ia seorang ahli falak Malaysia yang terkenal dengan panggilan Haji Omar Sungai Keladi. Lahir di Kampung Atas Banggal, Kota Baru, pada tanggal 17 September 1867 Masehi dan wafat pada tanggal 15 Juli 1945 Masehi dan dimakamkan di tempat kelahirannya.
Haji Omar Ismail belajar di Mekah selama 12 tahun. Karyanya di bidang ilmu falak yaitu Miftah At-Talim, membahas maslahah, hisab, dan takwim. Selanjutnya Qasim Bahali. Ia lahir di Johor Negeri 9 Malaysia pada tanggal 1 Januari 1960 Masehi. Qasim Bahali lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Malaya. Karena kemampuannya di bidang ilmu falak, ia ditunjuk sebagai anggota Islamic Crescent Observation Project atau ICOP di Yordania. Karyanya di bidang ilmu falak yaitu waktu sholat dalam perspektif astronomi. Selanjutnya Muhammad Ilyas. Ia lahir di India dan menetap di Malaysia. Ia salah seorang penggagas kalender Islam internasional. Berdirinya pusat falak Syekh Tahir di Pulau Pinang. Muhammad Ilyas adalah guru besar sains pada Universitas Sains Malaysia. Ia banyak memberikan sumbangan di bidang pengembangan ilmu falak, khususnya tentang kalender Islam. Salah satu gagasan pemikirannya ialah konsep garis bulan antarbangsa atau International Lunar Deadline. Selanjutnya ada Muhammad Khair bin Haji Muhammad Taib. Ia lahir di Alor Setar, Kedah, Malaysia pada tanggal 23 September 1922 Masehi. Pada mulanya ia belajar ilmu falak dengan menggunakan alat yaitu alat rubi mujayab di Madrasah Al-Islamiyah Alor Setar, Kedah di bawah asuhan Syekh Wan Sulaiman pada tahun 1936 Masehi. Di antara karya di bidang ilmu falak, takwim hijrah, karim, dan takwim syamsi dan kamari.